Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya jajanan yang biasa aja di kantin sekolah, tiba-tiba bisa jadi viral banget? Hari ini kita bakal bedah tuntas fenomena ekonomi di balik hebohnya ayam geprek. Kita akan lihat 3 kekuatan utama yang bermain, penawaran, permintaan, dan tentu saja harga. Kita semua pasti pernah lihat kan? Jajanan yang tadinya sepi, besoknya antriannya udah kayak ular. Semua orang ngomongin itu. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di balik semua ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita langsung aja bedah kasus nyata. Hebohnya ayam geprek di kantin SMPN 86 Jakarta. Nah, ini bakal jadi contoh yang pas banget buat ngejelasin semua konsep yang mau kita bahas hari ini. Jadi, di setiap jual beli itu, selalu ada 2 kekuatan yang tarik-menarik, kayak lagi adu pancok gitu. Di satu sisi, ada rasa lapar dari para siswa. Di sisi lain, ada semangat si penjual buat cari untung. Nah, inilah dia, pertarungan antara permintaan dan penawaran. Nah, ini poin yang penting banget nih. Permintaan dalam ilmu ekonomi itu bukan cuma sekedar, wah gua pengen itu. Enggak, permintaan itu adalah keinginan plus ada duitnya buat beli. Kalau cuma pengen tapi kantong kosong, yaitu namanya cuma mimpi di siang bolong. Kita lihat contohnya nih, si Rido. Dia ngelihat ayam geprek itu, wah ngiler banget. Tapi pas cek saku, uang jajannya udah ludes. Keinginannya ada, tapi daya belinya nol. Nah, ini yang namanya permintaan absolut. Terus, ada lagi si Ani. Beda sama Rido, Ani ini punya duit. Cukup banget malah buat beli. Tapi dia masih mikir-mikir. Beli nggak ya? Enak sih, tapi... Nah, ini namanya permintaan potensial. Dia punya potensi buat jadi pembeli, tapi masih ragu-ragu. Dan inilah dia puncaknya, permintaan efektif. Ini adalah gerombolan siswa yang bukan cuma pengen, tapi juga bawa duit, dan langsung ngantri buat beli. Mereka lah yang bikin bisnis ini jalan. Mereka yang mengubah keinginan jadi duit beneran buat si penjual. Jadi saat itu ada 50 siswa yang siap beli. Inilah yang kita sebut permintaan pasar. Angka 50 inilah yang dilihat sama si penjual. Angka nyata, bukan cuma angan-angan. Ini adalah pasar yang sebenarnya. Coba deh kita lihat, ini kayak 2 sisi mata uang yang beda banget. Di sisi permintaan, alias kita sebagai pembeli, maunya apa? Harga semurah-murahnya dong. Tapi di sisi penawaran, si penjual logikanya kebalik. Makin tinggi harganya, makin semangat dia jualan. Nah, pertentangan inilah inti dari semua dinamika pasar. Terus di mana dong 2 kekuatan yang beda kepentingan ini ketemu dan nego? Ya tentu aja di arenanya yang kita sebut pasar. Nah, dalam cerita kita ini, arena pertarungannya ya kantin sekolah. Tapi, jangan bayangin pasar itu harus selalu becek dan rame ya. Pasar itu banyak bentuknya. Kantin itu pasar konkret alias nyata. Kita bisa ketemu langsung penjualnya. Tapi coba bayangin kalau ayam gepreknya dijual lewat grup WhatsApp kelas. Nah, itu jadi pasar abstrak. Waktunya juga beda-beda. Bisa cuma pas jam istirahat atau bisa 24 jam non-stop kalau jualannya online. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih, penentuan harga. Gimana caranya pembeli yang maunya murah dan penjual yang maunya mahal ini bisa ketemu di satu titik dan bilang, deal. Ceritanya dimulai dari si penjual. Dia pasang harga pembuka katakanlah Rp13.000 per porsi. Dari kacamata dia, ini harga yang oke banget buat dapat untung maksimal. Tapi ya tentu aja para siswa langsung pada teriak, wah mahal banget. Buat mereka yang uang jajannya pas-pasan, harga segitu ketinggian. Nah, disinilah negosiasi dimulai. Tarik ulur. Lewat proses tawar-menawar inilah mereka coba cari yang namanya harga keseimbangan. Ini tuh kayak titik ajaibnya. Titik damai di mana penjual senang, pembeli juga senang. Di harga inilah transaksi bisa kejadian. Dan akhirnya ketemu juga di angka Rp10.000. Deal! Di harga ini pas banget. Jumlah siswa yang mau dan mampu beli klop sama jumlah porsi yang si penjual mau jual. Akhirnya jajan. Tapi, apa ceritanya selesai sampai di situ? Oh, tentu tidak. Ekonomi itu nggak pernah diam, dinamis banget. Satu perubahan kecil aja bisa langsung menggeser keseimbangan harga yang udah susah payah disepakati. Yuk kita lihat gimana caranya. Coba bayangin ya, ada satu siswa yang iseng ngepost foto ayam geprek ini di medsos, terus viral. Tiba-tiba, semua orang jadi penasaran dan pengen coba. Apa yang terjadi? Permintaan langsung meroket. Nah, karena ayamnya terbatas, si penjual jadi punya kuasa. Dia bisa naikin harga dan orang-orang tetap aja beli. Harga keseimbangan yang baru pun terbentuk, lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, kita putar balik situasinya. Gimana kalau tiba-tiba
harga ayam mentah di pasar naik. Nah loh, biaya modal si penjual kan jadi bengkak. Supaya nggak rugi, mau nggak mau dia harus naikin harga jualnya. Akibatnya apa? Sebagian siswa yang tadinya beli, sekarang jadi mikir-mikir lagi. Wah, kemahalan ah. Ujung-ujungnya permintaan jadi turun. Nah, setelah kita lihat semua dinamika ini, sekarang giliran kamu yang mikir. Coba bayangin, kalau besok semua siswa di sekolah itu uang jajannya naik 2 kali lipat. Menurut kamu, apa yang bakal terjadi sama harga ayam geprek di kantin? Coba deh sambungin titik-titiknya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.